Kembali lagi di Caur Cakap Ngaur. Sama ayam-ayaman SD. Ayam-ayaman SD bahasamu itu apa? Ayam yang warna-warni. Oh ya, ayam Teletubbies. Ya. Lanjut. Oh, perkenalan diri dulu dong. Perkenalkan, nama saya Adi Sudirja. Saya asli Medan, Siantar, tapi banyak stay di Jambi. Nah, Berarti baru pertama kali ke Jakarta? baru pertama kali di Jakarta untuk di depan kamera-kamera kayak gini. Gitu. Kalau dulu ke Jakarta kan cuma ya paling mentok-mentok Monas, Tanah Abang, ya kan? Ya itu dia, Cikini, ke Gondang dia. Udah diam. Lanjut. Culture pertama kali di Jakarta apa? Culture apa? Apa? Culture. Culture shock. Ya, culture shock pertama kali di Jakarta itu. Jadi kalau orang Medan, jadi kalau ada orang Medan yang tinggal di Jakarta dan kemudian pulang ke Medan pakai bahasa lo gua, itu kami jijik dengernya. Nah, aku kayak gitu. Jadi apa sih lo gue gitu. Emang udah nelen Monas lo kayak gitu. Kita Gitu. juga jijik denger aku kamu. Ih, sekarang pakai aku kamu. Sama juga macetnya. Macetnya lumayan. Wah, ternyata segila ini. Sama orang kerja kerasnya. Jadi pagi-pagi orang bawa tas segala macam. Gitu. Semangat kayak gitu. Kayaknya lo ngerjain apa sih kayak gitu. Kalau di Medan mana santai? Lebih ada, cuman kan lebih santai kayak gitu. Oke. Jadi sekarang kesibukannya apa nih? Kesibukannya kemarin-kemarin ya jadi MC ya kan, modal cocot. Nah, kemudian jadi content creator. Oke. Content creator. Oke ya. Ini kenapa tidak ada ujungnya, Bapak? Ya. Ini kenapa tidak ada ujungnya? Ini sama ini apa gunanya? Ya? Ya, ini apa gunanya? Pajangan, oke. Properti. Keren. Jakarta keras, kreatif. Tepuk tangan, bosmu nonton nanti tepuk tangan. Ya. Oke, lanjut. Itu alis sobek gitu emang setel apa dipatok ayam? Dipatok ayam, dicakar gini ya. Nah, jadi aku itu kan rambutnya kan keriting. Keritingnya itu keriting yang kayak, maaf, kayak teman-teman Papua. Yang kalau afro, kalau nggak dirawat nanti jadi kayak nggak rapi kayak gitu. Jadi memang sejak tahun entah berapa ya kan sebelum Masehi aku memutuskan ya udah kayak gini model kepala. Ini dua, ini dulu ini di sini. Nah, kemudian barber pantai itu ditambah Bang kesini Bang biar lebih maju katanya. Ngapa nggak selain belah tengah kayak gini katanya kayak gitu. Gitu. Iya, makanya itu kayak belahan tengah gitu kan. Gitu jatuhnya kayak Pajar Set Boy ya kan. Itu sedih gitu. Akhirnya ya udah di samping ini aja gitu. Oh, berarti nggak rata ya? Sebenarnya rata tuh. Iya, sebenarnya kan harus kaji kan namanya. Ya. Kaji kan harus rata gini kan. Nah, kalau ini dia pokoknya sendiri-sendiri, mandiri dia satu di sini gitu. Gitu. Style ya. Ya, udah kayak gini lah setelah di Sudirja. Ya. Ceritain dong awal mula bikin konten tuh karena apa? Awal mula bikin konten kenapa? Awal mula bikin konten itu sebenarnya ya bukan karena apa-apa, karena memang baru beli iPhone ceceknya, ya kan. Bulan 5 semalam baru iPhone user. Udah aku tuh ngomong tuh sama HP gitu kan. HP apa komik gitu, ayo kita buat konten gitu, kamu harus cari duit ya aku gitu. Jadi aku ajak ngomong, jadi apa-apa di rumahku itu selalu aku ajak ngomong. Nah itu salah satunya HP itu aku ajak ngomong gitu. Terus ayo kita mulai buat konten. Pertama-tama buat konten itu masih grogi gitu, masih ada groginya. Walaupun aslinya aku itu ya maksudnya MC dan lain-lain itu masih grogi coy gitu. Yuk cepet yuk, jeda banget lama, heran. Sambil baca. Lupa lagi. Udah nomor berapa gitu pertanyaannya ya. Nah, lanjut. Orang Medan kalau marah semua kata-kata kasar keluar ya? Sebenarnya enggak semua orang Medan, tapi kebanyakannya itu kan kami itu kan memang ngomongnya itu kan memang keras kayak gitu. Nah, kemudian ya kayak anjing kau, babi kau, segala macam itu gampang keluar gitu. Intonasinya tinggi. Cuman yang perlu harus digarisbawahi bahwa kalau orang Medan itu rata-rata dia itu sebenarnya mellow. Dia itu orangnya sebenarnya nggak gampang apa ya? Gampang terlarut, gampang kasihan sama orang sebenarnya. Kayak gitu. Contohnya ini ya, aku kan pernah ngomong tuh kayak Bunda Korla. Bunda Korla itu betul-betul citranya orang Medan. Ya bener, lantamnya mama-mama Medan ya kayak Bunda Korla gitu. Mungkin bapak-bapak Medan aku kayak gitu.
Atau teman-teman banyak ya teman-teman lainnya ya konten creator yang lain kan banyak tuh. Ya memang kayak gitu. Biasa orang Medan tuh ya kayak gitu gitu. Jadi nanti kalau kau lewat ya kan, contohnya gitu matamu nengok gitu, woi mata kau woi jaga woi gitu, itu biasa kayak gitu. Biasa ya. Ya, biasa, itu bukan marah, maksudnya kayak jangan layas, jangan apa gitu. Tahu layas kan? Enggak. Nengok orang kayak gitu. Itu enggak, orang Medan langsung, woi mata kau bijik mata kau gitu. Terus ada yang bilang kalau lu tuh jamet. Jawa Ya, Medan. bener. Aku Jawa Medan. Cuman bapakku itu dibesarkan sama Opung Sihaan. Jadi bapak dulu kan zaman-zamannya ya orang zaman dulu kan susah ya. Ibunya dia udah meninggal, jadi kemudian dia itu dibesarkan sama Opung Sihaan. Jadi ya darah-darah Batak, darah-darah kemedan-medanan ini ya sangat melekat gitu. Terus reaksi lo waktu pertama kali viral itu gimana? Pertama kali viral ya karena memang jujur ya. Ini aku baru ngomong di sini, Jakarta keras. Tepuk tangan terus ya. Siapa yang nggak tepuk tangan itu laporkan bosnya itu. Yuk, loyal. Nah, jadi memang orientasiku untuk ngonten itu aku nggak tahu bakal sebesar ini. Aku nggak ada. Lillahi ta'ala aku nggak ada. Jadi intinya aku mau ngonten aja, ngisi waktu luang dan juga ngelatih kelantaman. Ngelatih bacot kayak gitu. Sebenarnya itu aja kayak gitu. Dan ketika udah besar kayak gini, kagetnya gini aja bro. Kagetnya tuh, kok sampai segininya ya? Emang lucunya di mana ya gitu? Aku pribadi, aku tadi pagi tuh masih cerita sama Joko. Emang orang ini ketawain apa sih sama aku kayak gitu? Masih gitu, bener? Ya kan Jok? Nah, gitu. Aku nggak paham kalau aku tuh lucu. Ternyata teman-teman menerima. Tepuk tangan dong. Emang boleh selucu itu? Entah. Oke. Konten lu juga banyak yang julid ya? Emang lu sejulit banget apa jadi cowok kok julid? Sebenarnya kayak gini bro. Jadi kalau semua komedian itu kan dia memang membahas sesuatu yang dibahas oleh banyak orang. Artinya ya contohnya kayak mertua dan menantu itu kan nggak banyak yang tidak harmonis. Nah itu salah satu jadi ide untuk dibahas kayak gitu. Sama dong kayak stand up comedy teman-teman yang lain kan bahasnya kan bahas hal-hal yang kayak gitu. Isu-isu yang memang relate sama kehidupan sehari-hari. Iya. Relate. Nah, oke. Relate sama kehidupan mereka sehari-hari gitu. Jadi ya itu jadi ininya, jadi isunya gitu. Tapi kalau disadari itu banyak juga mereka yang sadar, oh iya ya benar juga ya Bang Adi gitu. Kayak aku pernah buat konten tentang orang tua tuh kan. Ternyata lo udah nelpon orang tua belum gitu. Anak dibesari dari kecil belum ditelepon orang tua susah segala macam. Nah, ujung-ujungnya ada juga itu yang DM, banyak yang DM itu, "Bang, terima kasih. Aku tadi udah nelpon orang tuaku, udah diingetin. Makasih ya, Bang." gitu. Jadi bermanfaat kayak gitu. Setelah ada yang DM kayak gitu, lu merasa bangga dan terharu nggak? Aku pikir kalau orang hanya ketawa itu masih B aja. Tapi kalau orang udah sampai terharu dan kemudian ada manfaatnya apa yang ku campakkan ke media sosial ini itu prestasi kalau menurut aku gitu. Berarti lu sekarang ini udah memiliki impact yang besar nih. Asik. Ya bukan sombong coy ya kan, tapi DM Instagram banyak. Influencer. Ceceknya ya kan ceceknya. Lanjut. Kayak Sri Mulyani. Diam kau, ikut-ikutan kau, ya. Kau dari tadi yang ku tengokin dari tadi. Duduk. Bagus. Diam. Udah jangan marah-marah. Iya, oke. Lanjut. Terus Bang, lu punya peternakan ayam atau gimana sih? Aku nggak punya peternakan ayam. Jadi melihara ayam itu betul-betul kayak kan kita makanan sisa kadang terbuang-terbuang ya kan, daripada sia-sia. Akhirnya aku minta sama temen 2 ekor. Terus aku pelihara aja, mereka terusnya beranak hingga akhirnya melahirkan putra gitu. Terus nama ayamnya siapa aja? Nama ayam yang paling dekat sama kami itu Agus, itu abangnya Putra. Ya, oke, ada yang namanya Agus. Aman, nggak ada. Agus. Gitu, nggak ada ya. Oke, Agus. Nah, setelah Agus rupanya terus saja lahirlah Putra dan Yuni. Itu adiknya Agus. Nah, waktu aku kan punya anak tuh, anakku mau pergi ke Bali sekolah, dia lanjutkan sekolah di sana. Kan namanya kalau kami orang Medan tuh kayak syukuran, makan bersama gitu. Dia pas ulang tahun. Nah, Agus yang dipotong.
Itu salah karena mereka kan malam-malam itu kan mereka kan tidurnya barengan gini kan bertiga ya kan. Agus ini sebagai kakak pertama dia ini menjaga adik-adiknya ya kan, adik-adiknya masih kecil ya kan. Nah Agus ini memang udah lulut sama kami, udah jinak sama kami. Rupanya kakakku ya kan yang kayak anjing itu ditangkaplah Agus ini, tek katanya kayak gitu. Ini yang gampang, ini yang dipotong si Agus ini gitu. Sempat marah aku tapi udah demi adikmu, demi anakmu katanya udah pantek kau yang motong gitu. Aku marah sama kau nangkan aku demi anak, aku bilang kayak gitu. Akhirnya nggak marah, nggak sangka ternyata Agus ini sudah mendidik Putra untuk berbaik hati dengan kami. Akhirnya Putra mengikuti jejaknya si Agus untuk dekat sama kami. Sebenarnya yang dekat sama kami itu awalnya Agus. Iya. Berarti sekarang Agus sudah mendiang ini. Sudah mendiang. Meninggal. Iya benar, sudah meninggal. Udah almarhum, udah di surga. Berapa lama Agus meninggal ini? Ya bulan 5. Bulan 5, anakku ulang tahun bulan 5, dipotong lah sama kakakku itu, ya kan, kakakku yang memang suka masak itu dan dia nangkep ayam yang gampang, Agus yang ketangkep, gitu. Itu sempat makan daging Agus juga nggak? Ya makan Bapak, ya makan. Nah ini ya teman-teman ya, kalian kalau mau makan daging yang enak, ayam yang maksudnya memang mau makan yang enak, itu belilah ayam yang memang ayam kampung yang kampung, gitu. Sri Mulat. Gitu. Nah, ayam yang memang kampung banget, yang memang dia tuh hidupnya itu happy life. Ya memang dia lompat sana lompat sini, makan sana makan sini yang kayak gitu. Kalau ayam yang belinya di pasar itu kan dia udah makan apa? Pur, makan pelet, dedek, itu rasanya dedek gitu. Berarti jenis ayamnya ini ayam kampung? Ayam kampung. Nggak ada ayam kate gitu? Nggak ada, ayam kampung sekampung-kampungnya, sekampung-kampungnya. Sekampung-kampung. Kampung habis pokoknya. Terus itu ayam lu emang suka nyosor gitu kalau lu lagi makan? Sebenarnya Putra ini aku nggak tahu dari mana dia diinikan, dari mana dia bisa nyosor kayak gitu. Itu tiba-tiba coy, tiba-tiba. Nah itu pertama sekali itu aku bahas tentang adalah aku buat video tapi nggak meledak banget, tapi cukup jutaan juga yang ini yang minum ya, boleh minum, oke. Bentar, boleh minum ya, boleh minum ini ku minum ini. Minum lah. Tambah tuanya bang. Lagi. Nah udah kembung udah. Nah itu cemana tadi ulang? Yang mana nih? Lupa lah kan. Ayam lu emang suka nyosor aja gitu? Suka nyosor, sebenarnya aku nggak tahu. Nah itu tiba-tiba aku itu buat konten kayak biasanya di belakang rumah, di pintu rumah, belakang pintu. Nah maghrib itu aku pakai tripod tek gitu. Nah kemudian aku lagi makan enak, tiba-tiba tek nyatol. Sebenarnya itu kan videonya baru mulai, memang baru mulai. Lawang aku ngomongnya baru sebentar, tiba-tiba pernah datang. Karena dia panik nyuri telurku, dia nabrak tripodnya jatuh, HP-nya pecah. Oh, HP iPhone yang baru beli. HP iPhone yang baru pecah itu, yang baru itu pecah. Tapi pecah ini kaca depannya, jadi masih bisa kayak diperbaiki. Apa? Ya itulah susah kali. Kayak gitu. Terus nah jadi kayak gitu. Jadi nah setelah itu juga, nah tapi juga Putra tahu diri kok, dia kalau misalnya memang lagi mau minta ya kayak gitu, kalau memang enggak ya dianya stay cool gitu-gitu. Iya. Berarti Putra ini kanibal ya? Bisa jadi. Karena telur yang dimakan sama dia melahirkan telur ya kan. Telur dimakan sama dia. Memang bujanginam mana itu ya. Emang makanan favorit Putra apa? Sebenarnya dia nggak ada makanan favorit, semua dimakan. Samyang dimakan, kan. Rendang dimakan, semua dimakan sama Putra. Putra itu omnivora. Gitu. Pemakan segalanya. Cuman memang dia itu kesukaannya itu adalah jagung yang udah dipecah-pecah itu, jagung giling, tapi dari tanganku. Gitu. Kalau lagi ngasih makan rame-rame kan yang lainnya dicampak, dilemparin. Nah Putra itu nggak mau, dia tetap nungguin yang dari tangan kami. Jadi kami ngasih tangan kayak gini, gitu. Lah sekarang siapa yang ngasih makan? Ada orang di rumah yang ngasih makan yang memang dari tangannya dia juga, gitu. Dan tahu nggak, dia tuh itu loh pelan-pelan loh ngambilnya, bukan tuk itu kan sakit ya ke tangan kami. Dia tuh pelan-pelan, jadi nggak sakit ke tangan. Sepaham itu dia. Berarti Putra lovely banget ya? Ya betul. Ya lebih dari lovely lah, ngantarkan aku sampai ke Jakarta Keras. Yuk, sweater putih, yuk, jangan HP aja ya. Ya, ngapa megang HP mulu lo? Bisnis batu bara. Emang Putra tiap hari dikasih makan apa?
Jagung itu. Jagung itu tadi. Udah itu udah paling bener kayak gitu. Enggak samyang. Samyang mahal Pak ya, 25.000 ya Pak ya. Mana pedas mencret tuh anak. Siapa tahu masuk. Oh gitu ya, Iya, oke. iya. Yuk masuk yuk masuk yuk. Yuk masuk. Emang nggak takut kena penyakit apa gara-gara makan bareng ayam terus? Ya enggak lah, karena kan ya mudah-mudahan nggak ada lagi flu burung dan lain-lain ya kan. Udah gitu setelah dia mengambil itu, ya itu tadi kalau memang terlalu kotor ya memang aku buang tuh dia. Udah makan laput aku kayak gitu. Oh, nggak lanjut Gitu. dimakan. Enggak. Nggak mantak bareng sama dia. Saai loh. Emang bener ya kalau ayam marah itu berak? Ya benar. Jadi Putra itu jadi pernah suatu ketika dia tuh bangunin aku pagi-pagi dan aku ngamuk kan, marah kan. Kau Putra pagi-pagi udah kesini, udah masuk kamar gitu segala macam gitu. Kumarahin, kuusir berak. Berak di Gitu. kasur? Enggak lah di lantai kayak gitu. Baru kalau aku masak kadang kan dia suka gangguin. Dia itu suka cabai mentah loh. Putra itu suka cabai mentah. Jadi cabai rawit itu kadang aku suka mati cabai kan. Itu ditotol sama dia. Mencret kau nanti nak. Masa pergi sana. Kan dia sakit hati dimarahin. Udah cerot berak dia. Gitu. Dalam hati emang kau orang tua apa kau marahin terus aku ini katanya gitu. Mungkin kayak gitu dia. Gitu. Ekspresinya gitu. Berarti Putra ini udah sama lu nih udah feelingnya udah Ya kuat kayaknya banget ya? gitu, kayaknya gitu. Kayak bapak sama anak ya? Kayaknya gitu. Jadi dimarahin 10 kali pun jadi 10 kali datang. Nggak ada Gitu. kapoknya. Gak ada kapoknya. Emang lo dimarah sekali pok sporing, kabur dari rumah, ke Oyo sama cewek. Heran. Genji lo. Genji. Terus? Putra kalau itu kok gangguin makan lu mulu, emang nggak pernah lu kasih makan ya? Kasih makan lah. Lah Gangguin. makanya nggak tahu Putra itu ada angin-anginnya. Jadi kalau memang dia lagi mau ganggu. Kalau mau enggak ya enggak. Kadang gini, ayo put kita buat konten yuk gitu. Kalau dia nggak mau. Itu ada juga kayak gitu. Nanti kalau memang dianya pengen tampil, kayaknya udah lama dia nggak terkenal aku ini gitu kan. Ya udah datang aja dia itu kayak gitu. Jadi nggak selama. Makanya lucu ini brand-brand yang pada endorse kan harus ada Putra. Ini Putra binatang gitu. Cemanan briefingnya nggak bisa gitu loh. Jadi ya makanya ya nggak bisa. Kalau memang dia ada ya itu syukur-syukuran gitu. Tapi kalau nggak ada ya mau gimana lagi gitu. Oke, Jangan kita paksa karena ya dia punya perikehewanan ya kan. Sekarang Putra nggak dibawa nih? Iya benar. Kenapa? Karena memang itu tadi dia punya habitat sama Yuni, dia di pekarangan rumah itu luas, ada semak-semak segala macam, memang dia gitu ya lompat sana lompat sini. Lah kalau di Jakarta susah ya kan, dugem nanti, ya kan. Dia kalau ke Jakarta jadi pengacara Pak, susah nanti, ikut politik nanti nggak lucu ya kan, gitu. Buat konten kreator gimana Putra? Kan nggak nanti Jakarta Keras terpinggirkan, jangan dong. Kalah sama Putra makanya itu gitu. Terus LDR dong sama Putra? LDR, jujur memang kangen maksudnya, tapi udah di-PC-in kemarin sama orang di rumah kan, dia masih baik-baik aja dan tetap kayak gitu. Ya, jujur ya kangen, maksudnya kangennya itu karena udah seminggu nih ya di Jakarta ya, kayak dia tuh selalu bisa dipanggil gitu, Bang Putra sini gitu, manggilnya Abang, nggak boleh nggak sopan, jangan manggil Putra gitu kalau di depan dia nggak sopan, panggilnya Abang ya, Abang. Gitu, Bang Putra gitu. Bang Put. Oke, lanjut. Putra Siregar. Itu beda kayak itu kan yang itu ya yang baju tadi itu ya. Gimana Bang Putra? Ayo di sini yuk. Bang Putra PS Store yuk. Bang Putra PS Store. Yuk PS Store yuk di sini yuk. Ah, udah. Kurang apa lo Bang Putra? Yuk kirim iPhone Bang. Coba dong ceritain silsilah keluarga Bang Putra ya. Tadi kan udah kita singgung ya di depan ya. Jadi dulu itu ada nenek moyangnya Putra itu entah siapa lah, belum ada namanya. Direk. Ya bukan kok. Jadi 2 ayam, laki-laki dan perempuan. Udah melahirkan, lahirlah ibunya Putra. Ibunya Putra ini ayam hitam yang gatelnya na'udzubillah min jalik. Lonte mungkin ya mamanya. Lonte ya. Karena dia itu ke tetangga sama jantan dia kejar tetangga kawin kok gimana gitu-gitu Bu. Gitu. Nah, kemudian dia ini kalau setiap bertelur itu nggak pernah jadi. Kadang busuk semua. Kadang ya karena itu tadi lonte nggak pandai ngurus anak ya kan. Tak kenapa gitu. Bisanya ngewek terus gitu. Nah, udah kayak gitu. Nah, kemudian ada suatu ketika itu lahirlah Agus. Agus ini selamat. Jadi cuma satu anaknya dari sekian telurnya itu lahirlah Agus. Gitu. Agus ini satu kecil-kecil ngikutin gitu terus kan. Nah, waktu Agus masih kecil,
dia udah kawin lagi nih si Lonte ini tadi gitu. Punya telur 5 kalau nggak salah. Nah, di 3-nya busuk, 2 itu adalah Putra dan Yuni. Jadi Agus itu nungguin. Jadi selama dia mengeram, Agus itu nungguin ibunya terus karena dia nggak punya temen kan Agus ini kan. Jadi dia nungguin ibunya ngerom seharian gitu. Jadi waktu lahir 2 adiknya dia seneng ada adiknya kan. Dia yang rawat adiknya kemana-mana. Betul. Jadi memang betul dia diajak ke sana, diajak ke sini, diajak itu Agus. Kayak gitu. Berarti Agus sama Putra ini beda bapak doang. Beda bapak, nggak tahu lah bapaknya siapa ya kan. Tapi Agus ini abang tiri yang sangat baik ya. Tetap sibling kan, tetap kandung mereka kan. Karena ibu si Lonte ini tadi nggak ada namanya dia kayak gitu. Jadi ini ceritanya beneran ini banget ya. Kayak sinetron. Bener, itu bener karena memang kan aku keperhatikan kayak gitu. Ada memang ibu Indo ayam yang lain, tapi kan itu nggak masuk dalam radarku gitu. Yang betul-betul masuk itu gitu. Aku berapa kali jadi ibunya Putra ini sampai kumandikan biar dia itu sadar ya kan dengan kelakuan bejatnya dia itu gitu. Tetap aja Lonte number 1. Ayam lonte. Kan gitu ya. Kalau orang Jawa kan enak ada purel, ada gembrek, ada apa. Orang Medan pakai tali 1 lonte. Rambutnya pirang lonte. Ngerokok sedikit lonte. Lonte pokoknya. Oke. Pernah nggak ada niatan jodohin Putra? Jodohin Putra? Enggak lah. Dia itu sayang banget sama Yuni. Yuni itu pernah aku pegang. Tiba-tiba Putra itu langsung kayak marau. Dar gitu. Ini kena ini. Dicatok sama Putra. Gitu. Ketika dia nyatok ini sekali aku nggak kena. Rupanya dia nyatok sekali lagi kepalanya Yuni yang kena. Rasa bersalah. Rasa bersalah. Karena Yuni kan masih gini-gini kan. Tek yang kena si Yuni kayak gitu. Gitu. Berarti emang maunya nih Putra hidup dengan sama Yuni, iya hidup bebas ya kayak gitulah kadang. Makanya di depan rumah itu aku tiap hari tuh ngepel, nyapu karena dia duduknya di situ, nongkrongnya di situ anak-anak itu gitu. Sama geng-gengnya dia. Di teras itu penuh dengan tai, babi segala macem kayak gitu. Melihara babi juga? Ya enggak maksudnya. Gitu. Kotor maksudnya di teras itu kotor. Jadi tiap hari itu aku pagi itu bersihin, nanti sore juga bersihin, ku semprot gitu. Lu pernah ada kepikiran nggak mau nyembelih Putra? Nggak ada. Pokoknya semua binatang yang udah deket sama aku, apalagi Putra udah ngantarkan aku sampai di Jakarta Keras. Ya, notis sampai habis ya. Nah, itu memang aku nggak mau nyembeli kayak gitu, nggak sampai lah gitu. Ya lain cerita kalau ada kakak aku tadi yang kurang ajar itu tiba-tiba dipotong, aku nggak tahu cerita lah kalau kayak gitu. Aku pengennya gini, apapun takdirnya Putra, mati sakit kah, mati ditabrak mobil kah, mau gimana kah, ya dia mati dengan cara Tuhan mengambil nyawa dia aja. Aku nggak mau kayak gitu. Nggak mau mendahului takdir. Nggak mau, biarlah dengan caranya dia kayak gimana kayak gitu. Nggak penasaran sama dagingnya Putra. Halo, apaan sih, sama aja kayak gitu juga ayam-ayam gitu. Ya Allah Putra, enak kok Putra, ambil nangis gitu ya. Itu katanya Putra pernah ditawar 200 juta. 200 juta terakhir, bahkan kemarin sore 500 juta. 500 juta, sama nggak usah disebutin, sama salah satu orang kaya dan itu udah ketemu langsung. Gimana kalau 500 juta? Enggak, gue bilang. Gitu. 600 mau? Ya kalau ya 610 boleh ya. Itu kenapa tuh nggak mau dilepas? Sekarang kayak gini bro, mungkin kalau aku pribadi itu kan orangnya memang orang entertain ya, orang entertain daerah lah ya, karena ceceknya ya kan. Nah jadi kita diantarkan sama seekor ayam hingga masuk TV, hingga ketemu Jakarta Keras kayak gitu, hingga sampai di sini itu kan nggak mudah. Sedangkan banyak orang yang notabene-nya dari daerah itu nyanyi segala macam, dia audisi panjang-panjang, nggak terkenal gitu, atau casting sana casting sini tapi juga nggak dapat tempat gitu. Nah ini Putra membuat aku kayak gini, akhirnya aku bisa ketemu sama kalian semua kayak gini. Itu harganya kalau dinilai kayaknya nggak berharga deh. Maksudnya nggak terhingga, nggak ternilai lagi udahan gitu. Jadi aku nggak mau. Ya biar kalau memang dia takdirnya seperti apapun hidupnya Putra, ya aku hargain itu gitu. Tapi kalau bisa ya jangan sampai dia itu dicuri dan kemudian dijadikan ayam petarung segala macam kayak gitu. Itu mungkin kalau kemarin cuma Polres Tebo, kalau seandainya hilang dan dia dijadikan ayam petarung se-Indonesia, aku minta sama Mabes Polri kayaknya ya. Gitu ya. Pak Kapolri, Pak Sigit, tolong Pak Sigit gitu. Terus gimana tanggapan lu tentang orang-orang yang suka sabung ayam? Iya. Ayam tuh yang Paham gitu. Jadi deket sama rumahku itu dulu
setahun yang lalu itu ada tempat penyambungan ayam. Ya makaunya lah, tempat perjudian kayak itu, makaunya di situ. Nah itu aku betul-betul, maksudnya aku kalau binatang, mohon maaf ya, aku binatang, burung aja aku nengok burung di sangkar itu aku sakit hatiku, gitu. Jadi aku nggak sanggup nengok-nengok kayak gitu. Kasian banget, kudu lepasin rasanya gitu. Cuman kan kalau burung hias kan memang harus itu ya, hidupnya memang harus seperti itu ya. Cuman kan ada juga burung-burung yang memang dia tuh hidupnya memang harus di alam luar, alam bebas kayak gitu. Itu sih, pada intinya mereka itu juga pengen hidup dengan kayak kita. Simpelnya gini deh, kita manusia, kalau kita tekan, muncrat nggak? Ya udah, sama gitu. Artinya kita berontak kan, akhirnya gini kan gitu. Makin itu kan makin besar kan. Hati-hati, dibawa aman. Kok udah bawa aman ya, mulai menggelinding. Oke, lanjut. Sesayang apa lu sama ayam-ayam lu? Sayang banget apalagi sama Putra udah ngantarkan sampai di titik ini. Ya itu tadi, artinya saking sayangnya aku nggak mau mengambil haknya dia untuk hidup secara happy life kayak gitu. Karena kalau aku ajak ke sini, masuk kafe ini, masuk kafe itu, takutnya itu bukan habitat dia. Masuk podcast ini, podcast itu bukan habitatnya dia. Dia dikurung sana sini, dia stres kayak gitu-gitu. Jadi ya udah, dia dengan caranya dia. Tapi kalau nanti aku bakal settle di Jakarta, dia karena kalau aku udah punya tempat tinggal, dia bakal aku bawa ke sini gitu. Tapi memang harus tempat tinggal yang sesuai dengan polanya dia, yang pasir, yang rumput, yang segala macam kayak gitu. Kan nggak lucu kalau jadi apartemen gitu, di SCBD gitu, Kalibata gitu, nggak lucu ya kan? Open BO nanti. Ayam kampus jatuhnya, Wak, gitu. Gimana ayam kampus? Kenapa seneng banget? Sampai gini-gini, enak kali gitu dia. Lanjut. Bang, kalau misalnya Putra tiba-tiba mati gimana reaksi lu? Tiba-tiba mati ya, reaksinya pasti sangat sedih. Aku juga udah fotoin dia, itu bakal, memang ada niatku itu kalau nggak lukisan atau foto, nanti aku buat frame kayak gitu. Itu ayam bersejarah gitu, dan pastinya aku akan buatan kuburan untuk dia. Itu aku udah kepikiran kayak gitu. Karena semua binatang itu kalau mati itu kubungkus pakai bajuku. Aku gini, kata-katanya gini, pakai ya bajuku, bisa kita ketemu di surga, aku gitu. Kan lucu ya, gitu ya. Kan seru ya, dia pakai baju peta gitu. Adi, I'm coming gitu. Marahin kumur. Kayak gitu. Ini so sweet banget, ini romantis banget. Kurang lebih kayak gitu. Terus katanya lu sayang kan tadi? Bener. Kenapa Putra lu bentak-bentak mulu? Lu lakukan kasar. Jadi mama-mama orang Medan ya kan, orang tua Medan tuh kayak gitu, love language-nya kayak gitu. Pada intinya mereka semua sayang kayak gitu. Artinya apa? Putra lo jangan jadi ayam kurang ajar nak gitu. Walaupun anjing kok makan aku ya gitu. Kok makan makananku ya, binatang kok memang anjing kok ya. Walaupun kayak gitu. Gitu. Tapi dia tahu kalau aku tuh sayang sama dia. Buktinya dia tetap masih berada di sisiku gitu. Asik. Gitu. Berarti emang kalau bentak-bentak gitu emang menunjukkan rasa kasih sayang lu. Ya kayak gitulah kurang lebih. Responnya orang Medan tuh kayak gitu. Karena aku juga besarnya digituin, tapi orang tua aku sayang kok sama aku gitu. Maksudnya nggak ada yang namanya anakku, nggak ada. Genzi kayak gitu. Putra bukan Genzi. Iya bukan. Nih, kan Putra pernah hilang ya? Bener. Bisa polisi turun tangan nangkap ayam doang? Lu intel ya? Intel, Kombes, segala macam ya kan. Awak dibilang kayak gitu sama orang itu. Iya, pernah hilang dan kemudian aku minta sama pihak kepolisian untuk mencari Putra. Dan alhamdulillah ditemukan. Tepuk tangan dong untuk kepolisian Republik Indonesia. Ayam aja ditangkap, apalagi tikus-tikus negara. Ya kan? Kudunya harus dihabiskan. Oke. Setuju semuanya? Setuju. Mana tepuk tangannya? Oke. Bang Adi tinggalnya ini di Jakarta aja, bentar kalau mau ini bilang aja ya. Oh gitu. Mulai gak aman ini. Oke. Lanjut Bapak. Setelah ngonten sama polisi nih, lo ada niatan mau bikin konten sama siapa lagi nih? Selanjutnya udah mulai dihubungin sama Tentara Negara Republik Indonesia TNI, sama orang-orang imigrasi, pokoknya sama instansi-instansi yang pengen menunjukkan layanan publik kayak gitu. Itu dia. Itu layanan publiknya terhadap ayam doang.
itu kan si Putra kan sebagai modelnya kayak modelnya. gitu. Wih, lucu anjing siapa itu? Jangan ntar kau bentak Oh gitu ya. Udah dia hidup penuh kasih sayang ya kan. Tiba-tiba rese di sini bentak sekali ya kan. Spot jantung dia. Ya gini banget majikan gue katanya. Terus Gimana reaksi lingkungan sekitar lu setelah tahu lu viral gara-gara ayam? Apa mereka juga langsung buru-buru ternak ayam juga? oh, enggak. Jadi di lingkunganku itu yang ternak ayam kami ada 2 lah. Pokoknya ada bapak-bapak di sebelah ujung sama aku gitu. Nah, itu biasa ayam kami itu saling kawin-kawinan. Maksudnya ayamku kawin ke tempat dia, ayam dia kawin ke tempat aku kayak gitu biasa. Dan kemudian kalau tetangga yang lain memang super kalem ya karena jatuhnya aku tuh kan kayak di komplek ya. Jadi mereka tuh taunya malah dari TikTok semuanya. Bukan tahu dari maksudnya itu Adi lagi buat konten enggak gitu. Dari TikTok semuanya gitu. Jadi kayak aku mau berangkat ke sini baru mereka minta foto dulu sebelum jadi artis katanya gitu. Artis dah tuh ya kan. Amin. Putra yang jadi artis aku enggak gitu. Di bandara iya. Jadi aku lewat tank topan kayak gini. Semua Putra, diam kalian, ku bilang kayak gitu. Bukan Putra yang terkenal, aku, enggak, kami nunggu Putra katanya gitu. Sialan tuh Putra. Sakit hati nggak tuh pasti gitu? Alah ya enggak lah, lucu-lucuan kan, ketawa-ketawa. Terus setelah viral kayak gini, lu pernah dapat endorsean aneh nggak? Endorsean aneh, pernah, sangat pernah Bapak. Daster mah udah biasa ya kan. Sempak, pernah. Yang lebih parahnya hari ini, apa coba? Pengencang payudara. Puas nggak loh? Kau ambil. Puas nggak? Ya aku ambil lah duit. Pengen juga ya kan? Gitu. Gimana? Oh gitu ya. Lempel lagi. Gitu. Ambil aja duit. Terus reaksi lu buat konten creator yang nyoba untuk niruin konten lu? Alah, sebenarnya kayak gini. Sebenarnya bukan konten creator yang udah besar maupun yang baru-baru jadi. Kalian kalau mau mulai ngonten to be authentic. Ya, To be authentic ya, menjadi diri kalian sendiri. Karena ketika nanti jadi gini, branding sama flexing itu kan beda toh gitu. Ya. Nah, mungkin kalau branding itu memang kita mengeluarkan jati diri kita tampilkan ke depan publik agar kita dikenali dan kemudian kita bisa jalan sesuai dengan jalan itu gitu. Tapi kalau kita niru-meniru itu jatuhnya kita nggak nyaman di situ dan itu sementara gitu. Jadi kau bisa lihat kan, aku di depan kamera sama kita tadi lagi briefing sama di konten ya kayak gini adanya gitu. Emang jati dirinya kayak gini. Ya kayak gini mau kayak gimana buat makanya orang kan pada bilang bang nanti berubah nanti star syndrome malah pantai anjing nggak mau kayak gitu aku nggak inilah untuk apa kayak gitu ya kan. Jadi DM masih gue bales sih apa masih gue bales gitu. Ku repost semuanya ujungnya kayak Aukarin ya kan titik gitu sampai snapnya. Ya kan udah jadi artis bebas. Halah. Oke, amin. Oh, lu pernah nggak dikatain cowok mulutnya lemes banget? Oh ya pernah. Tapi itu anehnya aku kok orang sikit yang bully aku gitu. Pengen dibully, ayo bully gitu. Gitu. Itu sikit. Bisa dibilang kalau ada 100 komen paling 2 komen, 3 komen wajar lah ya kayak gitu. Maksudnya banyak omong loh gitu. Itu aja sih gitu. Dibilang lemes karena aku nggak ngerti ya. Maksudnya apa yang dibilang lemes kan aku aslinya pendiam kan, aku introvert juga, aku lembut ya kan, kok dibilang aku lemes sih? Tadi aja pantai kan. Kayak gitu, just joking bro, kayak gitu. Mungkin teman-teman juga followersku juga paham bahwa itu aku joke kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, menghibur. Iya menghibur. Menghibur masyarakat Indonesia. Asyik. Tepuk tangannya mana Jakarta keras. Sedih banget duduknya ya Allah kayak pembantu nggak pernah digaji loh. Senderan kayak gini. Ayo Gen Z lebih semangat lagi kerjanya sayang. Oke, yuk. Kenapa lu nggak lanjutin YouTube lu lagi? Nggak lanjutin YouTube lagi karena memang itu kan YouTube-nya dulu waktu aku kerja di sebuah company. Company ya. Kok kayak company itu jatuhnya kayak Belanda gitu ya. Company ya. Oke. Aku kerja di situ dan kemudian aku sebagai support system di perusahaan itu. Jadi aku memang harus buat konten-konten yang menginspirasi gitu. Nggak tahu lah masih nyaman di TikTok, mungkin nanti ke depannya seperti apa dan bagaimana nggak taau. Ayo Jakarta Keras ada program untuk saya? Ada. Ayo Bapak owner. Ini talent loh gitu. Boleh. Lanjut. Di YouTube lu pernah bikin konten cerita soal santet ya? Bener. Lu pernah kena santet? Bener. Jadi aku pernah kena santet. Pada waktu itu aku malam pulang jam 12 malam. Nyetir, ya kan.
Tinin tin tin, iya kan gitu kan. Nah kemudian ngelewati jurang. Nah di jurang itu kemudian aku ngidupin listrik wengi untuk nakut-nakutin teman-teman yang penumpang yang di belakang gitu kan. Santai aja gitu. Besok paginya pagi-pagi itu aku nggak bisa bangun. Di bagian ginjal, di bagian pokoknya pinggang belakang ini itu persis kayak dicucuk paku yang karaton. Sakitnya bukan main. Jadi aku pergi kerja jam 9:30 pagi, itu sampai aku berhentiin mobilnya dan aku betul kejang-kejang setengah mati. Itu kayak betul-betul paku itu diginiin, diocok-ocok gitu. Udah, terus ya karena kita muslim ya kan, aku bacain sholawat aja, aku bacain kayak gitu ayat-ayat agak reda. Kemudian akhirnya gitu lagi, kambuh lagi waktu masih kerja, kambuh lagi. Sampai jerit-jerit setengah mati. Kayak gitu. Serem ya. Sampai kayak gitu dan kemudian akhirnya pulang ke rumah baru konsultasi dan ternyata benar dan ternyata aku dapat orang tua kayak dukun-dukun gitu. Itu ngasih tahu ini pakunya gitu. Jadi memang tapi yang nyantet itu bukan manusia tapi makhluk halus yang aku lewatin itu dia tersinggung katanya gitu. Jadi ya udah dibersihin, diapain udah sekarang udah sehat gitu. Gitu. Itu ya, tapi ya 3 harian juga lah nggak bisa kerja gitu karena sakit banget betul-betul. Berarti percaya hal-hal mistis. Dendam nyipel makin serem nih. Ini udah merah-merah gini ya. Asap. Ayo, asap. Tisu. Kena airnya. Tisu nih. Lama ya. Oke, lanjut. Percaya mistis berarti nih? Iya. Percaya berarti? Percaya nggak percaya. Jadi aku itu tinggalnya kan di Rimbo Bujang, Jambi. Di situ tuh banyak orang Jawa yang itu kan daerah transmigrasi dari zamannya Pak Soeharto zaman dulu. Dan di sana itu kan masih kuat mistis-mistisnya masih ada kayak gitu. Ya itu ada kayak gitu. Terus ada pengalaman lebih horor nggak selain santet yang tadi? Selain santet, jadi aku punya kafe di sana di Jambi sana dan itu betul-betul tanah kuburan. Itu betul-betul ada yang ngasih tanah kuburan dan aku pernah ngeliat pocong di situ tiba-tiba di kafeku itu kayak gitu. Sejak tanah kuburan itu ada di situ dan kemudian ya udah tanyakan lagi ke orang tua, ternyata memang benar kayak gitu, dititipin itu dan pocong itu katanya nggak ikhlas kalau ditaruh di situ gitu. Maksudnya tanah kuburannya dibuat untuk kayak gitu. Itu kelihatan pocong itu diem gitu. Pocongnya tingginya berapa meter itu? Gini bro, jadi kita kalau ngeliat setan itu bukan kayak detail kita bisa lihat gitu kanan kiri depan belakang gitu nggak bisa kayak gitu. Jadi memang betul-betul kan gini nih setep ke situ. Nanti kita balik ke sini udah nggak ada. Tapi betul-betul jelas pada saat itu sepocong-pocongnya. Pocong-pocong gitu. Kayak yang di film-film. Bener, kayak yang di film-film kotor segala macem kayak gitu. Jelas baru balik gini udah nggak ada lagi. Dia di sudutan kayak gitu. Tapi setelah udah kita bersihkan, kita kalau orang Islam dibaca-bacain yasinan itu udah nggak ada lagi gitu. Serem juga ya? Serem kayak gitu. Makanya hati-hati dengan pocong. Terus lu kan diundang di TV nih. Oke. Gimana nih ceritanya? Kok lu bisa masuk TV nih? Itu juga aku kaget ya. Artinya, nah itu setelah konten masuk ke Lamtur. Nah, masuk ke Lampetura, aku marah-marah di kantor polisi, kemudian di DM sama orang TV kayak gitu. Awalnya cuma 1 program tuh, kemudian lanjut ikut yang lain kayak gitu. Sekarang kayak gini deh, kalau orang daerah sampai diundang di TV itu kan kayak prestis nggak sih? Iya. Kayak maksudnya kayak wow kayak gitu. Keluarga nangis semuanya. Kenapa? Belum bayar utang kayaknya. Ditagih pinjol kayaknya. Nggak tahu nangis kenapa kayak gitu. Terharu bangga karena memang aku dari kecil itu kan pengennya kan jadi memang bercita-cita jadi entertainer kayak gitu. Nah, sama kayak aku sebelum konten itu aku ada cerita sama satu temanku. Itu aku bilang sama dia, untuk kedepannya ini aku hanya pengen ngepolkan bakatku ini mau sampai mana gitu. Aku pengen tahu nih sampai mana gitu. Kalau memang sampai TV, kalau memang sampai bla 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 ya alhamdulillah, kalau enggak ya aku bakal kayak gini gitu. Karena kalau laki-laki itu kan hobi kita, kalau udah disalurkan kita lepas gak sih gitu. Testosteronnya beres gitu. Asyik. Lanjut. Siapa artis yang main banget lu ajak collab? Yang pengen diajak collab udah ada Om Deddy ya kan. Om Deddy kemarin. Kalau komika itu ada Gita Bebita yang perempuan.
yang badannya langsing, Gita Bebita. Nah, kemudian Pras Teguh, salah satunya. Ayo Bang Pras, ayo Bang Pras, gitu. Gimana? Ada darah? Kan? Ya? Ada nyali? Gitu. Itu. Terus selain jadi konten kreator, kerjaan lu ngapain? Kerjaan gue sebenarnya asik gue. Asik. Ya Allah, kelolotan Monas. Udah jadi anak-anak Jaksel, kan? Anak-anak Senoparty. Nah, kerjaanku itu MC, bro, kayak gitu. MC sebenarnya gitu. Ya, jadi MC di acara apa aja? Acara wedding, acara kenegaraan, acara pemerintahan. Bahkan aku pernah nge-MC acara kementerian zaman Pak Luhut ya. Luhut. Itu pernah di Jakarta ini. Pernah nge-MC sama pernikahan orang Bali di orang gitu-gitulah nge-MC. Terus acara paling aneh apa yang pernah lu MC? Pernah. Itu adalah nge-MC-in emak-emak arisan di Medan. Dan kau tahu? Mereka semua bikini bottom. Emak-emak itu bikini bottom. Ya kalau gadis-gadis bikini bottom lucu, seru, badannya seru ditengok. Lah emak-emak mameli apa? Lemak nabati. Lemak hewani. Gitu. Aku gini, ya Allah, tobat, udah lah kayak gitu. Tete udah bisa dilempar ke sana ke sini. Mana pakai bikini ya kan, kayak gitu. Jadi bikini seharusnya kan di sini enak. Ini di sini saya. Itu anjing enggak situ MC ulang tahun kayak gitu itu. Udah gitu sok cantik semuanya, heran. Kutekan gitu. Kutekan gitu. Kuteknya udah mau luntur gitu kan. Kalau tanda-tanda kan gitu udah mau luntur gitu. Keriputnya di mana-mana gitu. Sumpah pengen lakban gitu kan. Biar agak kencengan. Itu benar di Medan. Benar. Terus pengalaman paling tai saat lu jadi MC apa? Pengalaman paling tai saat jadi MC itu mungkin di Jambi ya. Jadi di Jambi itu dari tempat satu ke tempat yang lain itu kan jauh gitu. Gitu. Tukul kali ah. Nah, itu kan jauh. Jadi memang aku kan nggak punya mobil kan. Jadi naik kereta kayak gitu. Dan kemudian pernah naik kereta ngelewati sawit-sawitan gelap malam. Kemudian kesasar lagi, belum nyampe ke lokasinya lagi kayak gitu. Itu anjing banget. Lah emang ada masinisnya? Masinis itu apa? Masinis yang ingin kereta. Motor. Oh. Kereta itu motor. Motor. Iya, cakep lah kau. Ya memang kereta kami ngomongnya. Jadi apa? Motor lah. Motor itu mobil. Jakarta keras ini. Alah, oke. Jakarta keras gitu. Gimana di depan selokannya bisa diperbaiki cepet? Ya. Proyek-proyek bisa selesai. Sumpah itu sempit di situ ya. Belum proyek tahunan. Oh gitu. Asik. Nggak selesai ya. Biar aliran dana jalan terus. Oke. Bagus. Keras banget memang di Jakarta keras ini. Lu udah gak nyaman jadi MC ya? Kenapa? Gimana? Gak nyaman jadi MC kayaknya kecil apa gimana? Tai lo. Nyaman jadi MC. Cuman ya sekarang kan udah content creator dan gajinya lebih banyak. Jadi kalau MC cepet limpel ya aku tolak. Halo? 150? Maaf sih Bu. Skip diundang dari komputer. Enggak. Pada intinya MC memang duniaku, broadcasting duniaku ya nyantai-nyantai aja sih bro kayak gitu. Tapi kalau cocok waktunya gitu, waktunya ada ya aku bisa aja gitu. Kayak kenal tuh. Oke. Terus lu pernah bilang ya proses lu tuh penuh dengan jatuh bangun. Aku mengejarmu. Woi tolong. Gitu. Coba ceritain dong. Jatuh bangunnya gimana tuh? Jatuh bangunnya itu luar biasa, bro. Jadi kalau belum. Ya, jatuh bangunnya itu luar biasa. Jadi memang dari tahun 2004-an, 2003-an itu kan udah MC di sekolah, udah ikut-ikut penyiar pelajar, zaman-zaman itu di Siantar, di kotaku Siantar, dan kemudian ya udah mulai MC kayak festival segala macem kayak gitu. Jadi memang
kalau diceritakan mungkin bisa sampai besok pagi gitu ya. Banyak hal-hal yang 30 tahun ke sana itu aku itu sekarang 30 tahun ke depan ya. Kan aku 31 sekarang. Nah, 30 tahun ke sana itu banyak gagal kayak gitu. Kayak aku pernah merit kemudian gagal. Aku menjalankan bisnis A B C pernah gagal. Pernah dicemooh orang, pernah diusir orang, pernah diviral-viralkan orang dengan tidak kesalahan kita, difitnah orang, udah kenyang kayak gitu. Jadi anjingnya dunia ini aku udah kenyang kayak gitu. Makanya 30 setelah 30 tahun kemarin kan ibu meninggal tuh. Jadi makanya aku udah berjanji sama diri sendiri, aku udah nggak mau. Aku pokoknya no riba, no hutang, no konflik dengan orang gitu. Aku mau hidup sederhana aja kayak gitu. Aku nggak mau cari masalah dengan orang. Aku yang cari masalah atau orang cari masalah sama aku nggak mau kayak gitu. Menghindari konflik. Jadi pengennya itu udah tua ya udah hidup nyenengin orang aja kayak gitu. Dan kemudian kadang udah pasrah lah sama Tuhan kayak gitu. Artinya Tuhan aku udah ngikuti jalanmu lah kayak gitu. Artinya kalau memang jalanmu seperti apa aku ikutin. Ternyata saking pasrahnya aku sama Tuhan, Tuhan mengantarkan aku ke sini. Dan itu juga yang membuat aku makin hati-hati, bro. Buat aku makin hati-hati, apalagi dunia layar kaca ya, dunia kamera ya. Ini kan banyak orang yang terlibat. Contohnya teman-teman kreatif kayak gini semua, kayak gitu itu kan jangan sampai ada yang, siapa sih lo, so artis, so apa, jangan sampai kayak gitu. Harus nyaman semua sama kita, jangan mengurangi konflik kayak gitu. Jadi kita itu betul-betul dicintai sama orang kayak gitu. Bagus. Khotbah Jumat kurang ajar lo. Iya memang banyak mic gini ya kalau khotbah ya, kurang ajar. Gitu. Terus apa harapan lu buat saudara-saudara lu, Bang? Buat saudara-saudaraku, alhamdulillah sejak aku rame kayak gini, saudara-saudara sekarang makin kuat ya, makin kuat dan makin sadar bahwa kita semuanya jalan dengan dirinya masing-masing. Ya dari anak pertama sampai ke 8, kami ada 8 sibling, 8 bersaudara. Ya kenceng mak gue. Nah, jadi harapannya karena orang tua udah meninggal, kami makin kuat, kami makin kompak, melupakan konflik-konflik yang sudah ada. Namanya sibling kan pernah konflik, pernah segala macam. Kami makin kuat, makin kompak, dan kemudian satu yang aku pengen banget itu, rasanya itu pengen ya suatu hari nanti kalau aku udah jadi orang kaya raya, amin. Kayak gitu. Pengennya itu ngajak mereka itu ngerasain apa yang kurasakan gitu. Kayak kemarin kan diundang ke ini ke itu kan, ngerasain makan enak, makan hotel ini, nginap di hotel mewah-mewah gitu kan. Aku pengen mereka juga merasakan. Jadi ya kalau memang nanti suatu hari nanti itu terjadi, Jakarta Keras jadi saksinya. Tepuk tangan lah, lama kali. Kau megang kamera terus kau. Tepuk tangan kau. Tepuk tangan gigi. Tepuk gigi. Gitu. Nah, udah ya. Kata-kata buat orang yang masih sering menertawakan mimpi orang lain. Bodoh. Binatang kau ya. Itu jangan kau tertawakan. Dan untuk orang yang mimpinya sudah ditertawakan, percayalah mimpimu itu luar biasa. Bro, ku tambahi. Karena sekampungku Gerak Tani, bahkan se-Siantar, se-SMA ku, bahkan sekeluarga aku aja, yang aneh itu cuma aku, kayak gitu. Dan mungkin mereka pada dasarnya, bahkan ibuku sendiri, anak laki-laki nggak boleh kayak gitu, nak. Anak laki itu harus rapi, segala macam, kerja di kantoran atau kerja bagus, kayak gitu. Nah, tapi aku bisa live with my life, gitu. Nah, jadi untuk teman-teman yang punya mimpi aneh, mimpi yang udah ditertawakan, percayalah mimpimu besar, luar biasa, dan kamu akan menjadi sesuatu dengan mimpimu itu. Buat followers Jakarta Keras. Iya, pokoknya untuk kalian tetap malas-malasan ya kan. Jangan bangun pagi ya kan. Tetap mengharapkan mantan ya kan. Ya tetap open BO di micet ya kan. Nang pukimak kalian ya gitu. Kalau kalian nggak mau berubah, lakukan itu terus. Tapi kalau kalian mau berubah, saatnya berubah dari sekarang. Thank you. Tepuk tangan dong untuk Jakarta Keras. Thank you Bang Putra. Dudung.